warga Desa Talang 4, Kecamatan Karangtinggi, masih dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan anak tiri oleh ayah tirinya sendiri yang terjadi pada Rabu, 5 November 2025, pagi. Belakangan, identitas dan keseharian pelaku berinisial Su mulai terungkap. Su diketahui bekerja sebagai pengurus kebun kelapa sawit milik Camat Karangtinggi, Ferry Arianto. Menurut Ferry, pelaku telah membantunya mengurus kebun selama 2 tahun terakhir. Selama ini Su orangnya baik. Tidak pernah ribut dengan siapapun, apalagi dengan keluarganya, ujar Ferry kepada tribunbengkulu.com, Rabu, 5 November 2025, siang. Ferry mengaku sangat terkejut ketika mendengar kabar bahwa Su tega menghabisi anak tirinya sendiri. Saya tidak menyangka sama sekali. Su itu sudah saya anggap seperti kakak sendiri, ungkapnya. Ferry menambahkan, sekitar sepekan lalu, dirinya sempat berkunjung ke rumah Su. Saat itu, Su mengeluhkan kondisi kesehatannya yang menurun. Waktu itu dia bilang sedang sakit. Saya sudah minta dia berobat. Tapi saat saya datang ke rumahnya, saya tidak bertemu dengan korban, tutur Ferry. Ternyata, Ferry baru mengetahui belakangan bahwa anak tiri Su tersebut sudah tinggal di rumah itu selama sekitar 1 bulan terakhir. Dari keseharian, Su dikenal sebagai sosok yang sederhana dan ramah terhadap warga sekitar. Dari sisi ekonomi, dia memang keluarga yang kurang mampu. Tapi secara sosial, dia orangnya baik dan mudah bergaul, kata Ferry. Pihak kepolisian hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap Su yang melarikan diri setelah kejadian. Sementara itu, jenazah korban V, 30, telah dievakuasi ke RS Bayangkara Bengkulu untuk proses otopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Kepala Desa Talang 4, Samsir, mengungkapkan kronologi kejadian yang menewaskan V, 30, di tangan ayah tirinya, Su. Menurut Samsir, peristiwa tragis itu bermula saat sang ayah baru pulang dari kebun setelah menyadap karet pada pagi hari. Sesampainya di rumah, Su mendapati anak tirinya berada di dalam kamar. Pelaku ini baru pulang dari kebun, langsung menuju kamar anaknya. Tidak lama setelah itu, terjadi perkelahian di dalam kamar, jelas Samsir kepada tribunbengkulu.com. Dalam perkelahian tersebut, V mengalami luka robek cukup parah di bagian pundak sebelah kiri. Darah korban bahkan sempat menggenang di dalam kamar tempat kejadian. Hingga kini, belum diketahui secara pasti penyebab pertikaian antara keduanya.